sebuah realita yang tak terlihat oleh dunia luar. Bayangkan dunia di mana gas untuk memasak bukan datang dalam tabung logam, melainkan dalam kantong plastik tipis yang bisa meledak kapan saja. Bayangkan berjalan di jalan desa yang berdebu di barat laut Pakistan, melihat sekelompok pria menggotong balon plastik besar berisi gas alam, diikat dengan tali, diangkut di atas motor, atau ditarik dengan gerobak. Inilah kisah tentang rakyat kecil Pakistan yang bertarung melawan kemiskinan dan ketidakadilan energi. Dengan cara yang berbahaya, nekat, namun juga cerdas dalam kesederhanaannya. Pakistan sebenarnya bukan negara miskin sumber daya. Negeri ini memiliki cadangan gas alam yang besar, terutama di wilayah Sindh dan Baluchistan. Sejak tahun 1952, gas alam sudah ditemukan dan digunakan di kota besar, seperti Karachi dan Lahore. Namun, distribusi gas itu tidak pernah merata. Hampir 80% gas disalurkan ke kota besar, sementara desa-desa terpencil tidak pernah mendapat jatah. Di Provinsi Baluchistan, banyak desa yang terletak di atas tanah kaya gas, tapi penduduknya justru memasak dengan kayu bakar dan kotoran sapi kering. Mereka hidup tepat di atas sumber energi yang tak pernah bisa mereka nikmati. Salah seorang warga pernah berkata kepada jurnalis lokal, "Kami bisa mencium bau gas di tanah kami, tapi untuk memasak kami harus membakar jerami." Ironi ini menjadi pemandangan umum di daerah seperti Dera Bukti, Kohat, Quetta, dan Hanggu. Fenomena gas dalam plastik ini bukan hal baru. Menurut laporan lokal, praktik ini mulai muncul sekitar akhir tahun 1990-an. Ketika harga LPG naik tajam dan pasokan gas pipa semakin terbatas, beberapa desa berada tidak jauh dari jalur pipa utama milik Swiss Southern Gas Company yang membawa gas dari Baluchistan ke Karachi. Masyarakat yang tinggal di dekat pipa itu menyadap jalurnya secara diam-diam, menggunakan paku tajam dan selang plastik panjang. Dari situ, gas dialirkan ke kantong plastik besar, biasanya plastik tebal bekas tenda atau bungkus pupuk berlapis 3. Kantong itu bisa menampung 100 hingga 200 liter gas alam dan disebut warga sebagai gas balloon atau plastik silinder. Mereka tidak punya alat pengukur tekanan, jadi mereka mengisi balon hanya berdasarkan rasa dan kebiasaan. Kalau kantongnya mulai mengembang keras, mereka hentikan alirannya. Proses ini dilakukan di lapangan terbuka, seringkali di bawah panas matahari, tempat di mana satu percikan api bisa menjadi bencana besar. Setelah terisi penuh, kantong gas diikat kuat, kemudian diangkut dengan cara yang luar biasa berisiko. Beberapa warga mengangkutnya dengan motor. Kantong besar itu diletakkan di belakang, bergoyang tertiup angin. Kadang menyentuh tanah, kadang terseret bebatuan. Yang lain menariknya dengan keledai atau gerobak, melewati jalan desa yang penuh batu dan debu. Anak-anak sering membantu, tanpa tahu betapa mudahnya gas itu meledak hanya karena gesekan atau panas. Setibanya di rumah, gas itu disambungkan ke kompor kecil dengan selang sederhana. Tidak ada regulator, tidak ada alat pengaman. Hanya doa dan kebiasaan yang membuat mereka tetap hidup hari demi hari. Fenomena ini bukan hanya tentang gas. Ia adalah cerminan kemiskinan struktural di banyak wilayah Pakistan. Di pedesaan, mayoritas penduduk hidup dari pertanian kecil atau buruh harian. Pendapatan rata-rata mereka tidak sampai $2 per hari. Sementara harga LPG resmi terus naik, membuat gas menjadi barang mewah bagi rakyat kecil. Banyak keluarga masih memasak dengan kayu, jerami, atau kotoran sapi kering, uplah. Namun di daerah kering seperti Baluchistan, bahan bakar alami itu sulit didapat. Akhirnya mereka mencari cara lain, dan gas plastik menjadi solusi ekstrim yang lebih murah. Untuk mereka, satu balon gas seharga Rp100, jauh lebih murah daripada tabung LPG Rp2.500. Beberapa tragedi besar sebenarnya pernah terjadi. Tahun 2014, di distrik Kohat, sebuah rumah meledak karena kantong gas bocor, menewaskan satu keluarga. Tahun 2017, 2 anak muda tewas saat mengisi gas di dekat pipa di Hanggu. Tahun 2021, sebuah video viral memperlihatkan sekelompok pria tertawa-tawa sambil membawa balon gas di motor. Beberapa menit kemudian, balon itu meledak melukai mereka parah. Namun, kejadian-kejadian seperti ini jarang masuk media nasional. Karena di mata masyarakat kota, kisah desa seperti itu terlalu kecil untuk diberitakan. Yang paling rentan dari semua ini adalah anak-anak dan perempuan. Mereka yang memasak, menyalakan api, dan berada paling dekat dengan kompor gas plastik. Banyak ibu rumah tangga di pedesaan mengaku mengalami sakit kepala, batuk, dan iritasi mata karena gas bocor setiap hari di dapur mereka.
namun mereka tidak punya pilihan lain. Bagi mereka, bahaya bukan hal baru. Bahaya sudah menjadi bagian dari hidup sejak lama. Ada beberapa hal menarik dan jarang diketahui dunia luar. Balon gas ini tidak dijual di pasar resmi, tapi ada penjual gas plastik keliling. Mereka mengisi dan menjual gas langsung ke warga, seperti penjual air isi ulang. Beberapa orang bahkan membuat bisnis kecil, menjual refill gas dengan harga murah. Mereka punya stasiun sederhana di pinggir pipa gas ilegal. Gas yang digunakan bukan LPG, tapi gas alam mentah, metane, dari pipa industri. Gas ini tidak berbau seperti LPG, sehingga kebocoran sulit terdeteksi. Di beberapa wilayah seperti Teng dan daerah Ismail Khan, warga menggunakan kantong plastik yang dibungkus karung goni untuk mencegah panas dan kebocoran. Pemerintah daerah pernah mencoba membakar jalur pipa ilegal ini, tapi warga memadamkannya dan membuat saluran baru di malam hari. Di kota besar seperti Karachi, gas sering mati berjam-jam. Tapi di desa terpencil, orang bisa membuat sendiri gas dari pipa besar yang lewat tak jauh dari sawah mereka. Pemerintah Pakistan menyebut praktik ini sebagai gas theft atau pencurian gas. Setiap tahun, kerugian negara akibat pencurian gas mencapai lebih dari 3 miliar dolar. Namun jika dilihat dari sisi manusia, itu bukan sekadar pencurian, tapi jeritan kebutuhan. Sebuah laporan dari Dawn News menyebutkan, bagi banyak orang di pedesaan, mencuri gas bukanlah pilihan, tapi kebutuhan hidup. Dan begitulah kenyataannya. Ketika negara gagal memenuhi hak dasar rakyatnya, rakyat akan menciptakan sistem mereka sendiri, meskipun berbahaya. Beberapa LSM dan universitas lokal mulai mencari solusi. Salah satunya adalah proyek biogas dari limbah sapi yang dikembangkan di Khyber Pakhtunkhwa. Namun sistem itu mahal dan perawatannya sulit untuk masyarakat miskin. Ada juga upaya membuat kompor hemat bahan bakar dari tanah liat dan baja bekas, tapi tetap belum bisa menyaingi kemudahan gas plastik yang tinggal isi. Meski berbahaya, tradisi ini terus hidup hingga hari ini. Di setiap desa yang dilewati jalur pipa, akan selalu ada beberapa warga yang mengambil risiko untuk mengisi gas sendiri. Bagi banyak orang di dunia, melihat orang membawa gas dengan plastik terasa mustahil dan gila. Namun, jika menelusuri kehidupan mereka lebih dalam, kita akan menemukan cerita tentang kecerdikan dan keputusasaan yang bercampur jadi satu. Mereka bukan orang bodoh. Mereka tahu gas bisa meledak. Mereka tahu plastik itu tidak aman. Tapi mereka juga tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Di sebuah desa kecil dekat daerah Bukti, seorang pria tua di sana berusia 63 tahun pernah berkata kepada wartawan, "Kami tidak punya listrik, tidak punya tabung gas. Kalau ingin makan, kami harus ambil sendiri dari pipa itu." Ia sudah melakukannya selama lebih dari 15 tahun. Anaknya yang berusia 12 tahun membantunya membawa gas setiap 2 hari sekali. Kalau Tuhan izinkan, kami hidup. Kalau tidak, kami mati. Itu saja, katanya dengan tenang. Kata-kata sederhana itu menggambarkan realita keras kehidupan desa Pakistan. Gas dalam plastik bukan sekadar bentuk kemiskinan. Ia juga merupakan simbol perlawanan diam-diam rakyat kecil terhadap sistem yang tak adil. Ketika pemerintah hanya membangun jaringan pipa untuk kota besar, warga desa menciptakan pipa mereka sendiri. Ketika industri menguasai sumber daya alam, rakyat miskin mengambil sedikit bagian dengan cara mereka sendiri. Mereka tahu itu berbahaya, tapi mereka juga tahu tanpa itu dapur mereka akan mati. Dan disitulah letak kekuatan manusia. Kemampuan untuk bertahan hidup, bahkan dalam keadaan yang paling mustahil. Di dunia yang kita anggap modern dan aman, masih ada tempat di mana hidup bergantung pada selembar plastik tipis. Di balik bahaya itu, ada kisah tentang manusia yang tak menyerah dan tentang sebuah bangsa yang masih berjuang menyalakan apinya sendiri. Inilah Pakistan yang jarang terlihat dunia. Inilah kisah gas dalam plastik. Sebuah tragedi yang juga menjadi bukti betapa kuatnya manusia untuk tetap hidup di tengah keterbatasan.